Lagi zamannya Ya, mantap, makan mata. tabungan. Mhm, Ya tapi kalau sebenarnya dari kacamata mhm, financial expert begitu, Mas Ai, sebenarnya ya. kondisi makro yang seperti apa masyarakat ini mulai makan tabungan? Iya, sebenarnya karena efek dari suku bunga tinggi, Mhm, terus, geopolitik yang semakin memanas, impact-nya kan memang dari sisi, ekonomi makro juga sangat, challenging gitu ya, mhm. Safira. Di sisi mikro, di tataran, masyarakat sendiri memang dari sisi pendapatan atau penghasilan juga sangat menurun gitu ya, sehingga daya beli juga menjadi terkoreksi lah gitu. Nah, karena daya belinya terkoreksi mau nggak mau satu-satunya jalan yang paling cepat diambil langkahnya Mhm. adalah makan tabungan ini gitu kan ya. Nah, mungkin nanti efeknya inilah yang harus kita waspadai dari makan tabungan ini ke depan gitu. Baik, tapi kalau misalkan kita lihat Mhm, semengkhawatirkan apa sih sebenarnya mhm. kalau kita lihat daya beli saat ini mengingat memang kita Mhm. sudah deflasi 2 bulan berturut-turut? Iya, kalau kita lihat dari beberapa indikator-indikator konsumsi ya, kalau di Indonesia sendiri Mhm, memang kan salah satu pasar konsumsi yang sangat besar ya di dunia gitu ya. Kita lihat mungkin dari beberapa indikator ya, kita ambil contoh mungkin dari penjualan kendaraan bermotor gitu ya. Penurunannya cukup signifikan gitu kan. Lalu juga dari sisi dana pihak ketiga di perbankan juga penurunannya juga cukup signifikan. mhm, Dan juga dari sisi penjualan mungkin dari sisi penjualan makanan, minuman itu juga penjualannya juga sangat turun signifikan gitu. Ini mhm. menyebabkan eh, efek makan tabungan ini semakin meluas gitu ya karena memang penghasilan yang didapat oleh masyarakat juga mungkin berkurang atau mungkin semakin sulit gitu ya, Safira. Baik, Gitu. ada nggak sih sebenarnya Hmm, kayak pos-pos pengeluaran termasuk hmm, juga buat, pos-pos apa nih, berapa banyak yang harus kita tabung atau misalkan memang hmm, harus kita hmm. kebutuhan pokok sehari-hari, ada nggak kayak persentasenya untuk khusus untuk pos tabungan sendiri? Bisa disamakan nggak dengan itu pos untuk dana darurat? Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagus. Jadi, pos antara dana darurat dan pos tabungan itu sebenarnya harusnya berbeda gitu ya. Kalau secara teori perencanaan keuangan, pos untuk saving ratio atau rasio tabungan itu adalah 10% dari penghasilan bulanan. Mhm, Jadi, kalau kita mau ideal gitu ya, 10% dari penghasilan bulanan kita sisihkan untuk menabung gitu. Nah, kalau angkanya masih di bawah 10%, berarti masih belum ideal gitu ya. Tapi juga di sisi lain kalau terlalu besar juga itu sebenarnya tidak disarankan. Kenapa? Karena nanti efeknya adalah ke pos-pos lain juga akan terlalu kecil. Jadi memang mmm, idealnya adalah di range 10% dari penghasilan bulanan gitu. di luar pos-pos yang lain ya Di untuk luar bayar pos-pos yang kredit, lain. untuk bayar, sekolah misalkan begitu Betul, ya, artinya betul. 10% dari itu semua Dari pembagiannya. penghasilan bulanan setiap orang ya, Baik, tapi gitu. kalau misalnya kita lihat fenomena makan tabungan, Mhm, boleh ada penekanan sedikit Mas Ai, ini mhm. memang, dirasakan oleh segmen menengah dan menengah bawah ya Ya, artinya? ya, betul. Terutama Mhm, memang dirasakan oleh segmen menengah bawah. menengah bawah. Iya, karena memang dari sisi daya beli mereka sangat menurun drastis gitu ya. Efeknya mungkin satu-satu jalan yang paling cepat adalah ya memakan tabungan itu gitu ya. Memakan tabungan Iya, itu ya? karena memang dengan suku bunga yang tinggi, harga-harga juga semakin lumayan naik ya gitu Mhm. ya. Harga kebutuhan pokok juga lumayan naik. Makanya kemampuan untuk daya belinya menurun, efeknya juga tabungan atau aset yang dimiliki akhirnya lama-lama terkikis juga gitu. Beda halnya dengan mungkin kalangan menengah atas. Karena mereka punya cash flow yang cukup kuat, Mhm. justru mereka diuntungkan dengan adanya suku bunga tinggi karena mungkin mereka bisa taruh di instrumen-instrumen yang memang menawarkan return investasi yang besar gitu ya. Baik, tapi kalau misalkan kita juga pengen tahu nih sebenarnya buat nyusun-nyusun prioritas, Mhm, boleh nggak sih kita, kalau misalkan buat agar pengeluaran tidak keluar cepat begitu, agak tidak cepat keluar mhm, mhm, habis maksudnya tidak mhm, habis mhm, terpakai. Ada nggak sih prioritas-prioritas kan yang memang, harus mhm. diindikan seperti dulu, seperti Iya, awal? sebenarnya pertama yang harus dilakukan adalah menekan gaya hidup ya, Safira. Karena ini biasanya memang cost untuk gaya hidup atau lifestyle ini cukup besar nih di setiap orang gitu ya. Dengan kondisi yang sulit seperti sekarang, mungkin kita untuk budget lifestyle atau pos-pos lifestyle-nya ini harus ditekan seminimal mungkin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hutang ya. Dengan kondisi seperti sekarang, jangan kita menambah utang atau memperbanyak utang gitu. Kalau bisa dikurangi gitu supaya tidak
semakin mengganggu cash flow dan juga semakin banyak makan tabungan gitu. Karena utang ini kan biasanya fix harus dikeluarkan cicilannya setiap bulan gitu ya. Dan itu pasti akan mengganggu cash flow. Kalau misalkan cash flow kita berkurang, otomatis kan kita harus tutup itu dari tabungan biasanya. Nah makanya yang nomor 2, utang ini harus dijaga jangan sampai bertambah. Kalau bisa ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga, kita harus pandai-pandai mencari barang atau jasa substitute gitu ya, yang dengan cost yang lebih affordable atau lebih murah lah gitu ya. Kayak misalkan kita ambil contoh, biasa kita makan gitu ya, misalkan masak, kita belinya di supermarket, mungkin kita bisa beli di pasar dengan harga yang lebih murah gitu ya. Tapi dengan kualitas mungkin yang tidak jauh berbeda. Jadi benar-benar harus mencari hal-hal untuk menekan spending gitu ya, supaya income-nya juga atau tabungannya juga tidak terlalu terkuras gitu. Baik, untuk refinancing utang mana nih Mas yang cocok memang di saat sekarang ini memang suku bunga lagi tinggi? Ya. Seperti apa yang cocok? Nah, ini sebenarnya utang-utang yang sifatnya konsumtif itu memang harus segera dikurangi gitu ya. Kalaupun memang terpaksa banget gitu ya, ya kita harus pandai-pandai mencari lembaga keuangan yang memang menawarkan suku bunga yang kompetitif gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan untuk refinancing gitu ya, kita juga harus pintar-pintar ngelihat term and condition-nya ya. Apakah suku bunganya lebih murah gitu ya, lalu apakah nanti tenornya tidak jauh lebih panjang, karena ini harus dihitung-hitung juga. Kalau misalkan refinancing ternyata tenornya jauh lebih panjang juga mungkin cost-nya akan sama aja atau lebih besar gitu. Jadi sekarang ini memang kalau bisa dikurangi gitu ya utang itu supaya tidak mengganggu cash flow ke depannya gitu. Oke. Mas Ai kan kalau kita lihat juga cari side hustle juga udah sulit, nggak gampang. Artinya juga mesti pinter-pinter kita begitu. Nah ini cara buat meminimalisir begitu untuk tetap tabungan kita tetap terjaga nih seperti apa sih Mas? Ada nggak kiat-kiat? Ya betul, itu salah satu caranya memang kita harus pandai-pandai memperbesar income ya. Baik itu active income, passive income ataupun portfolio income gitu ya. Jadi kita dengan kondisi sulit seperti sekarang ini, kita tidak boleh bergantung ke satu income, Safira. Jadi kalau misalkan kita karyawan gitu ya, bekerja, mungkin kita usahakan mencari passive income gitu ya. At least kita cari side job, atau mungkin kalau memang itu sulit, kita maksimalkan portofolio kita gitu ya. Misalkan kita punya aset di paper aset, misalkan kayak saham, kita cari saham-saham yang memang masih potensi kenaikannya ada gitu ya. Atau di reksadana, atau mungkin di obligasi negara gitu ya. Atau kalau kita punya aset di sektor real, misalkan berupa rumah atau ruko atau mungkin lahan, itu bisa kita monetize gitu. Jangan dibiarkan terbengkalai karena sayang gitu ya. Karena pasti ada cost yang dikeluarkan. Kalau kita tidak bisa monetisasi, ini akan menjadi beban. Tapi kalau bisa dimonetisasi dengan baik, mungkin bisa menambah cash flow dan juga tabungannya nggak termakan gitu ya.